Teman-teman, kalau kita berangkat dari model yang existing, yang digambarkan oleh Ilham tadi, mungkin bisa dimunculin juga di situ. Sebetulnya kelemahannya jelas dari gambar itu sendiri kelihatan bahwa komunikasi itu banyak yang terputus bahkan, dan menjadi sangat eksklusif. Bahkan eksklusifnya itu di sini misalnya lembaga presiden, UKP 4 sebagai salah satu bagian dari lembaga presiden, itu eksklusifnya antara UKP 4 dan beberapa working group atau apa istilahnya itu, core group, core team, bahkan tidak dengan presiden. Nah itu banyak yang terputus gitu. Nah oleh karena itu saya kira kalau kita berprinsip pada, kenapa tadi saya coba menjelaskan kembali pendekatan teorinya, harus inklusif, harus setara, harus partisipatif. Nah gambarnya kira-kira terpikir, ini juga berdasarkan input beberapa teman SC khususnya tadi malam. Kenapa kita nggak mirroring, kita mencerminkan sebuah struktur pemerintahan gitu, tetapi dengan di sininya kalau dia menteri di sini kita working group. Nah working group ini berdasarkan isu yang sama dengan kementerian ini. Kalau ini menteri kesehatan, maka ini sektornya kesehatan, tetapi ini sifatnya terbuka. Siapapun civil society yang kira-kira berdasarkan pertimbangan kita masuk dan punya agenda-agenda publik di bidang kesehatan, kita masuk itu. Ini sama semua, di kementerian yang lain juga sama. Nah, dengan begitu, ketika ini terjadi penguatan, ini kan pasti nggak sama posisinya. Ada yang mungkin menteri kesehatan bisa diakses, ada yang menteri pendidikan barangkali belum bisa diakses. Kan kita berangkat dari situasi yang real, nggak semua sama posisinya. Dengan model seperti ini, maka ini akan meniru yang ini. Dia akan cepat belajar dari yang lain. Dan satu lagi yang akan menentukan adalah di sini. Itu kenapa kita perlu menyampaikan kepada Presiden, kepada Jokowi, bahwa lembaga Presiden ini harus punya semacam fasilitator atau penghubung dengan masyarakat sipil. Sehingga ketika dia punya penghubung, otomatis sebenarnya kita mengikat komitmennya Presiden bahwa hey, masa cuma di beberapa kementerian? Semua kementerian dong. Perintahkan menterimu untuk berhubungan dengan CSO. Jadi kita ingin strateginya kira-kira seperti itu kalau modelnya seperti ini. Nah di sini ada gambar ini menjelaskan banyak hal. Ini yang tadi kita sebut forum bersama antara CSO sama pemerintah. Kita sebutlah itu forum deliberatif. Forum deliberatif ini bisa kita artikan bahwa kita bisa merencanakan sama-sama aksi. Bisa juga si menteri sudah punya agenda, kita mengkritisi pertama, kemudian kita gunakan itu sebagai alat ukur untuk monef. Nah ini di sini ada seperti itu, di sini di high level, di sini mungkin usulan saya, ini teman-teman yang akan memutuskan. Ini ada semacam steering committee atau namanya terserah. Saya nggak terlalu berkepentingan sama nama, tetapi ini adalah wakil-wakil dari sini. Wakil-wakil misalnya jubir sini, masuk sini, semua otomatis. Ditambah kalau kita pakai OGP, karena OGP kita anggap sebagai alat, maka kayak masuk gang yang menjadi wakil di level global, otomatis masuk sini. Harus. Kira-kira seperti itu. Harus bersedia, dipaksa. Kalau nggak kita impeach. Oke. Nah, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa paling nggak harus bikin surat loh kamu. Ini sebenarnya lanjut. Nanti direview suratnya sama saya membayangkan bahwa
organisasi masyarakat sipil dan juga ada kelompok-kelompok relawan saat ini. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelompok relawan itu lebih terorganisir. Dan sampai sekarang juga saya beberapa teman itu masih melakukan mengorganisir diri. Iya. Mereka itu berbasis anggota. Kalau kita berbasis isu. Kalau dipilahkan secara gampangan lah kira-kira. Oleh karena itu di working group ini juga saya kira kita harus seinklusif mungkin. Ada yang konten, tapi ada juga yang pengorganisasiannya. Karena apa? Karena kita berharap di daerah juga kan cermin strukturnya adalah cermin juga pemerintahan daerah. Ada satu lagi yang saya belum tambahkan di sini. Ada seperti anti korupsi, itu lintas sektor. Ini ada lagi di sini atau di sini kan. Nah, karena dia selain berhubungan dengan UKP 4 dan KPK, dia juga akan berhubungan dengan semua kementerian. Nah, jadi intinya sebetulnya kita memindahkan semua model-model pengorganisasian kolektif, working group, itu kita letakkan dalam struktur yang mencerminkan pemerintahan. Kira-kira seperti itu. Ada pengorganisasian. Nah, teman-teman relawan dan sebagainya itu sebenarnya dengan kalau kita sepakat pada model seperti ini atau kita prinsipnya setuju, nanti ini pasti ada modifikasi. Maka mereka bisa masuk karena mereka punya struktur sampai ke banyak daerah misalnya. Mereka bisa masuk ke sini dan kontennya kalau mereka punya konten, mereka bisa menyebar di beberapa isu sekaligus. Yang mereka suka apa. Tapi kalau mereka belum punya konten khusus, misalnya relawan Jokowi yang emang hanya relawan, tidak punya kekhususan terhadap konten tertentu, ya dia bisa masuk ke salah satu yang dia suka dan kemudian kita yang akan membantu mereka memahami dengan cepat apa sih isu-isu substansial dalam masing-masing sektor. Saya kira ini kerangka yang hanya mengadopsi prinsip-prinsip. Saya nggak tahu apakah ada kebutuhan lain, karena pada dasarnya struktur itu mengikuti fungsi. Jadi structures follows function. Kalau kita mau bikin organisasi, mau bikin divisi-divisi, departemen-departemen dalam organisasi apapun, pertama tentukan dulu tugasnya organisasi itu mau ngapain. Baru kemudian kita bikin strukturnya mengikuti tugas-tugas itu. Nah, ini prinsip yang sama saya gunakan. Jadi karena fungsinya adalah kita menjadi counterpart dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan, maka strukturnya seperti ini. Tapi kalau ada kebutuhan lain, maka kita sesuaikan. Kebutuhan lain misalnya tadi OJP. OJP itu mewajibkan bahwa kita ada orang seperti Mas Sugeng yang di global, mau nggak mau dia masuk sini. Harus kita sesuaikan supaya dia punya leverage yang tinggi untuk berbicara di tingkat global. Nggak mungkin dia masuk di sini aja. Nah, di sini pasti protes. Kira-kira seperti itu.